الإخوة والأخوات نبدأ درسنا في هذا المساء. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله حمدا كثيرا والصلاة والسلام على رسول الله النبي لا رسول بعده بشيرا ونذيرا. نشكر الله جل وعلا بكل نعمة وافرة لا تحصى، فكل ما فعلنا وكل ما طعمنا وأكلنا وشربنا ومن الأشياء التي تناولنا بها فكل هذه من نعمة الله تبارك وتعالى، فواجب علينا أن نشكر على كل هذه النعمة الوافرة، فلعلنا نكون من أهل الشكر ومن أهل العبادة. آمين يا رب العالمين. أخي وأختي في الله، الإخوة والأخوات رحمني ورحمكم الله، نلتقي في هذا المساء وأسعدكم الله مساءكم في هذا الوقت وفي هذه الأمسية المباركة. سنواصل درسنا معا في هذه البقعة في هذه المجموعة الزومية حول الضمير، أو موضوعنا اليوم في هذا المساء هو الضمير. قبل أن نتكلم عن تقسيم الضمير فلا بد من معرفة معناه وكيف يكون هذا الضمير وما عامله للإنسان أو عامله يعني للفاعل على كل الأفعال. فالضمير ما معنى الضمير؟ Kata ganti. ضمير kata ganti. ضمير ya. ضمير بمعنى لا يظهر أو عكس ظاهر. ضمير ظاهر ضمير. ظاهر يعني بمعنى واضح. مثلا اسم الإنسان محمد، هذا اسم ظاهر. فهناك اسم غير ظاهر أو نقول ضمير يعني وكيل للظاهر أو على الظاهر. فلما قلنا أو نقول مثلا رأيت محمدا في الشارع، وهو يمشي مع أخيه الكبير. طيب، هنا اسم الظاهر وكذلك اسم الضمير. من هو اسم الظاهر؟ محمد اسم الظاهر. وهناك اسم الضمير، ماذا؟ الوكيل لاسم الظاهر لمحمد. ماذا اسم الضمير هنا؟ محمد. رأيت محمدا في الشارع وهو ماش أو يمشي مع أخيه الكبير. أين اسم الضمير؟ رأيت هو رأيت أو تو هنا ثم
Akhihi. Oh, Akhihi. Naam. Yamshi ma'a akhihi. Hunaka harful ha. Harful ha. طيب. ننظر إلى هذه المادة. بسم الله. طيب ما هو الضمير؟ الضمير هو ما ناب عن ظاهر ويدل على متكلم أو مخاطب أو غائب. Dhamir adalah kata pengganti dari bentuk yang zahir. Tadi Muhammad, ya. Yunaba bil au bismi huwa. Muhammad huwa. Wa huwa huna yunaba makan di Muhammad. Jadi mewakilkan atau menggantikan dari bentuk yang zahir. Jadi ada isim zahir, ada isim dhamir. Isim zahir adalah isim yang tampak jelas nama orang, gitu ya. Tapi isim dhamir adalah kata pengganti dari isim yang zahir tersebut. Dan itu isim yang dhamir itu terbagi ke dalam tiga hal untuk jenis yang berbicara ataupun jumlah yang berbicara. Jika kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, maka ada orang ke-1, orang kedua, dan orang ketiga. Atau orang pertama, orang kedua, orang ketiga. Orang pertama, al-qail, ya, ini disebut juga dengan mutakallim. Mutakallim atau orang yang berbicara, orang pertama, mutakallim. Kemudian orang yang diajak berbicara atau teman berbicara, itu namanya mukhatab. Mukhatab, orang kedua, biasa diartikan dengan orang kedua. Kemudian yang berikutnya adalah orang yang dibicarakan ataupun orang ketiga, gitu ya. Orang ketiga itu ghaib. Cuman dalam bahasa Indonesia itu lebih gampang gitu ya untuk ya karena lidah kita Indonesia gitu ya. Dalam bahasa Indonesia ada dalam bahasa Arab itu ada yang perlu kita perhatikan yaitu untuk orang kedua. Orang kedua gitu ya. Nah, ini agak berbeda dengan bahasa Indonesia, istilah bahasa Indonesia. 2 orang, 3 orang gitu ya. Nah, dalam bahasa Arab itu ada penggunaan khususnya gitu ya, ada tambahannya alif dan nun gitu ya. Nah, itu ada apa namanya? Perbedaan untuk menyebutkan jumlah 2. Nah, dari sini kita lihat an-dhamira yanubu makana ismu zahir gitu ya. Jadi menggantikan posisi isim ataupun kata yang jelas, yang zahir. Bagaimana ini bisa terjadi? Karena untuk memudahkan dalam pengucapan. Kemudian yang kedua adalah untuk menghilangkan pengulangan kata gitu ya. Pengulangan kata. Ya. Muhammad seorang guru. Muhammad ya mengajar di sekolah SMP bla 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 gitu ya. Muhammad, nah itu kan terlalu banyak kata-kata Muhammad. Maka untuk mengganti untuk efisiens nama itu diberikan kata ganti. Namanya isim dhamir. Dhamir itu artinya adalah yang tidak tampak gitu ya. Dhamir hati itu bisa diartikan sebagai dhamir ya. Dhamir. Jadi hati bisa diartikan juga ataupun dengan istilah dhamir selain qalbun ya. Dhamir kenapa? Karena tersembunyi gitu ya. Tersembunyi ataupun sebagai apa namanya? Rahasia gitu ya. Dhamir yang tak tampak. Kebalikan daripada zahir. Jadi contoh ana itu untuk mutakallim. Anta lil mukhatab orang kedua, huwa lil ghaib orang ketiga. Jadi orang ketiga ini jangan diartikan sebagai negatif ya. Bukan yang dibicarakan nih maksudnya dibicarakan keburukan, bukan. Walaupun istilah ini bisa saja menjurus ke situ. Jadi karena kebanyakan membicarakan orang maka menjadi ghibah gitu ya. Jadi ghibah itu kan dari ghaib kan, karena tidak tampak orangnya yang kita bicarakan atau orang yang sedang dibicarakan. Ya. Tapi maksudnya adalah
Di sini ada orang yang ataupun sesuatu yang dibicarakan gitu ya. Itu adalah lil ghaib. Huwa, ya, hiya, huma, hum, hunna, itu orang ketiga. Baik ya, ada ana sebagai contoh pertama untuk lil mutakallim, ini istilahnya. Mutakallim, mukhatab, ghaib. Mutakallim orang pertama, mukhatab orang kedua, ghaib orang ketiga. Baik, hal yang ada soal dari definisi ini? Mungkin ada yang mau tanyakan dari definisinya tentang dhamir. Wadih insyaallah. Wasil. Baik. Dhamir ini sebenarnya ada beberapa pembagian ya. Min haitsu adad, dari segi jumlahnya. Min haitsul jinsi, dari segi jenisnya, mudzakkar atau muannasnya, gitu ya. Kemudian juga dari segi at-tausil wal infisal, atau dari segi tersambung atau terpisah dengan kalimat atau kata yang lainnya. Jadi kita awal yang paling dasar pembagiannya adalah ada isim yang baris ya, yang baris. Baris itu jelas, ada juga yang mustatir. Nah, tapi itu terlalu agak ribet gitu ya. Jadi kita coba simpelkan bahwa isim dhamir di sini ada dua ya, dhamir muttasil, dhamir munfasil. Dua dhamir ini atau dua jenis ini bagian dari dhamir bariz. Oke? Dhamir bariz adalah kata ganti yang jelas atau sama dengan zahir tadi ya. Sama dengan zahir. Tapi untuk pengganti saja. Untuk pengganti isim zahir. Jadi huwa, huma, hum gitu ya. Atau di akhir kata, nah itu merupakan dhamirun bariz. Ada yang munfasil, ada yang muttasil. Yang kedua adalah dhamir mustatir ya, yang tersembunyi. Contohnya misalkan fa'ala, di situ ada dhamir mustatir ya. Ada dhamir mustatir untuk huwa gitu ya. Nah, itu dhamir mustatir. Nah, kita coba kembangkan untuk yang dhamir baris bil munfasil wal muttasil. Ada dua. Munfasil, muttasil. Adhunnu qad araftum hunaka min ahkam at-tajwid ya. Tusamma bi mada? Mad wajib muttasil wa mad wajib munfasil. Naam, mad wajib muttasil, mad jaiz munfasil. Ya, mad wajib muttasil adalah ketika ada mad tabi'i ya, kemudian bertemu dengan hamzah dalam satu kata. Itu namanya muttasil. Kemudian munfasil adalah mad tabi'i ketemu dengan hamzah tetapi tidak dalam satu kata. Ya, silakan yang mutasil gitu ya. Ja'al haqqu ya kan? Ja'a itu ada tabi'i ya, kemudian ada hamzah ja'a, maka itu merupakan mutasil. Artinya mutasil itu satu kata. Baik, kita coba lihat ya. Dhamir munfasil dulu, dari dhamir munfasil. Munfasil artinya adalah terpisah, fasola ya. Asal katanya fasola. Fasola itu artinya terpisah, faslun. Maka dinamakan dengan faslun kelas karena terpisah-pisah. Faslun ya, satu ada batas-batasnya hingga faslun. Maka kelak di yaumil akhirah pun juga dinamakan dengan faslun. Inna yaumal fasli kana miqata. Ya kan? Faslun di situ. Karena kenapa? Karena dipisah. Ini hamba Allah Subhanahu wa taala yang mukmin ya, yang kufur gitu ya, yang ahli sedekah itu dipisah-pisah tuh, difaslunkan, difasal-fasalkan. Ya, fasal. Pasal itu kan dari sini ya, fasal ya. Pasal sekian ini dari fasal atau bagian-bagian. Nah, munfasil itu adalah infasala, artinya terpisah. Jadi dhamir kata ganti tadi, ya kata ganti itu terpisah dalam penulisannya dengan kata setelahnya. Dengan kata atau isim setelahnya.
ya, dari isim setelahnya. Dan isim dhamir munfasil ini bisa di depan tempatnya, bisa di depan atau di awal kata. Huwallahu, ya kan? Dia Allah di depan kata, atau bisa sebagai mubtada karena sebagai isim ma'rifah, ya, sebagai isim yang ma'rifah. Sudah jelas, bukan umum lagi nakirah, tapi dia sudah ma'rifah dengan sendirinya, gitu ya, karena dhamir sudah menunjukkan pada nama orang tetapi diwakilkan, gitu ya, nama orang tapi diwakilkan dengan isim ataupun dhamir tersebut. Jadi dhamir munfasil itu adalah dhamir yang penulisannya dipisah dari isimnya, ya. Al-infisal fi kitabatiha, ya, minal asma atau minal kalimah ba'daha. Jadi dipisahkan, dhamir ini terpisah, ya, dengan kata atau isim setelahnya, tidak bisa digabungkan dalam penulisannya. Ya, huwa, huma, hum, ya, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Itu semuanya kita lihat contohnya di sini. Huwa qalibun. Huwa qalibun. Makna daripada infisal atau munfasil adalah huwa ini tidak bisa langsung bersambung dengan huruf o. Gitu ya. Penulisannya seperti itu, harus dipisah. Infisal itu dipisah, ya. Huwa qalibun. Huruf o kan tidak bisa disambung, gitu ya, dengan huruf o. Ana muslimun. Ana pun juga sama. Nunnya tidak bisa langsung disambungkan. Artinya memang harus dipisah, gitu ya. Anta, ya, anta itu tidak bisa dipisahkan, walaupun secara penulisannya bisa saja kan, huruf ta bergabung dengan nun kan bisa, ya. Tetapi secara kaidahnya demikian. Jadi dhamir munfasil adalah dhamir yang tidak bisa digabungkan, karena kalau digabungkan ini tidak jelas artinya nanti, ya. Anta nasyitun itu tidak ada kaidahnya dalam penulisan itu, sehingga jadi yang namanya munfasil adalah dia berdiri sendiri atau tidak bersambung dengan kata atau kalimat yang lainnya. Gitu ya. Huwa talibun. Dia laki-laki seorang murid. Ana muslimun. Saya seorang muslim. Laki-laki. Anta nasyitun. Kamu seorang laki-laki nasyitun, ya. Semangat, gitu ya. Semangat. Nah, anti mudarrisatun, misalkan, ya. Kamu perempuan seorang guru, dan seterusnya. Jadi dhamir itu terpisah dengan kata setelahnya atau tidak bisa digabungkan. Coba kita lihat perbandingannya dengan dhamirun muttasil. Muttasil artinya tersambung. Ittasala yattasilu, bersambung, bergabung, menyatu. Wasala, gitu ya. Atau ittasala, ya. Ittasala itu bersambung. Ya, jadi dhamir muttasil adalah dhamir yang penulisannya kebalikan dari munfasil, ya. Penulisannya estafet, artinya adalah bersambung, ya, menyatu dengan kata sebelumnya, Dhamir munfasil tidak bisa bergabung dengan kata setelahnya, sedangkan dhamir muttasil bisa bersambung dengan kata sebelumnya. Artinya dhamir muttasil posisinya di belakang kata. Dan bukan di depan. Tidak bisa diletakkan di depan. Dhamir muttasil. Yang bisa ditaruh di depan adalah dhamirun munfasil. Ya, munfasil, muttasil, munfasil. Ya. Huwa talibun munfasil, ana muslimun munfasil, anta nasyitun munfasil. Coba kita lihat dhamirun muttasil di sini. Qalamuna, ya. Mana dhamir muttasilnya? Aina dhamir? Nah, ya. Nah, ini adalah dhamirun muttasilun. Dhamir muttasil tadi sebagai pengganti, ya. Nah, di sini sebagai pengganti siapa? Nahnu, insyaallah, ya. Nahnu. Jadi qalamuna. Jadi nahnunya tidak bisa dituliskan di sini. Jadi dengan diganti ataupun menggunakan dhamir yang bisa bersambung dengan huruf mim langsung, gitu ya, atau huruf yang pada kata sebelumnya. Qalamuna,
Ya, daripada kita bilang qolamun nahnu. Ya, kalau santri itu kalau awal-awal dia berlatih berbicara seperti itu. Jadi tidak menggunakan dhamir mutasil gitu ya. Qolamun huwa. Jadi penanya dia gitu kan. Cukup dengan qolamuhu gitu ya. Aina qolamun ana. Apa artinya itu? Di mana pulpen saya? Ya, betul kan secara terjemahnya betul ya. Tapi secara rangkaiannya ya kurang tepat gitu ya. Aina qolamun ana betul. Di mana pena saya. Ya. Tapi secara penulisannya adalah mutasil ya, tidak menggunakan ana di belakang gitu ya. Tapi menggunakan yang mutasil ya sakinah. Menggunakan ya sukun. Aina kolami. Ya, gitu ya. Aina kolami. Baik. Kolamuna pena kita. Atau juga bisa bertemu dengan fiil. Bertemu dengan fiil. Akram tuka. Akram tuka. Ya. Akram tuka. Apa artinya akram tuka? Ibu Ferial, apa artinya akram tuka, Bu? Akram tuka. Nggak tahu Pak Ustadz. Jadi ini dari kata karim. Mana karim? Karim. Ada yang sudah pernah belajar sorof ini? Akrama yukrimu. Akrama yukrimu. Dari karimun. Anta karimun. Mulia. Ya, mulia. Al-Quranul karim. Karim. Ya, mulia. Karimun, mulia. Maka mobil itu yang paling mulia mobil karimun. Ya. Jadi akroma itu ada, kalau karimun itu adalah mulia, akroma memuliakan. Akroma memuliakan. Ini dari apa namanya? Tasrif ya, dari pembelajaran tasrifnya, sorofnya ya. Fi'il sulasi mazid biharf atau bihamzah. Tambahan hamzah di depan menjadi wazan af'ala yuf'ilu, if'alan. Sama dengan kata misalkan ta'ima yat'amu. Ta'ima yat'amu artinya makan, ya, makan. Tetapi ketika ditambah dengan hamzah di depan, at'ama yut'imu. At'ama yut'imu maka artinya memberi makan. Maka ada hadis kan, wa tu'amul miskin, ya, memberikan makan kepada fakir miskin. It'am, memberi makan, bukan makan. Makan ta'ima. Jadi karim adalah mulia, akrama yukrimu memuliakan. Di situ ada fi'il apa itu kira-kira? Akramtuhu. Fi'il apa itu? Fi'il madhi. Fi'il maldi ya. Ada fi'il maldi ya. Akramtuka. Akramtuka. Akrama yukrimu, ya kan? Akrama ini fi'ilnya ya. Tu adalah fa'ilnya, ya kan? Anta, saya ya. Akram tu saya, Kemudian ka sebagai objeknya. Sebagai objeknya, sasarannya adalah ka di sini. Jadi dhamir mutasilnya itu adalah ka. Ka di sini sebagai dhamir mutasil ya, yang bersambung dengan ataupun sebelumnya adalah fi'il dan fa'il. Akram tu sebagai dhamir mustatir ya, ini untuk ana ini, akram tu ya. Nah, dhamir mutasilnya adalah ka, anta, kamu. Anta diganti dengan ka. Misalkan yang bergabung dengan fi'il lagi, ya, nanti ada contohnya ya. Contohnya demikian. Misalkan saya sedang melihatnya perempuan. Apa itu bahasa Arabnya? Saya sedang melihatnya. Sedang. Oh. Saya sedang melihatnya perempuan. Anzurha. Melihat. Melihat nadaro. Nazara ya. Anzuruha. Iya. Anzurha. Anzuruha. Jadi ha itu adalah sebagai dhamirun muttasilun bil fi'li. Dhamir yang bersambung ya dengan fi'il. Itu bisa juga bersambung dengan isim.
Nah, itu. Di secara definisinya, pembagiannya adalah dhamir munfasil yang terpisah, dhamir muttasil yang bersambung. Baik. Ada yang mau ditanyakan dari sini? Fadhal. Dhamir munfasil, dhamir muttasil. Nanti kita lihat contoh-contohnya dan pembagian atau bentuk-bentuk dhamirnya. Wadih, insyaallah. Ustaz, Naam. tadi ini kan akrom tuka. Untuk fi'il madinya kan ana. Naam. Kalau andai kata fi'il madinya mereka jadi akromuka. Mereka. Ya, Ya, mereka. mereka telah memuliakanmu. Akromuka ya. Iya, akramuka. Oh ya. Dorobuhu. Ya, sama Ya. dengan misalkan dorobuhu. Mereka memukulnya, kan? Dorobuka. Tapi tidak menggunakan alif lagi. Tidak menggunakan alif waw, jamaah. Alifnya dihilangkan. Jadi tinggal waw aja kan ya? Ya, betul. Nasoruka, misalkan kan? Nasoro, kan seharusnya nasoru setelah waw ada alif kan? Ya. Alif lil waw jamaah itu untuk tanda jamaah, jadi dihilangkan alifnya, tidak usah. Langsung ke dhamir mutasilnya. Ya. Ya. Terima kasih Ustaz. Nah, ini dhamir apa ini ya, seperti ini? Kenapa? Ini dhamirnya bisa di awal jumlah. Kira-kira dhamir apa? Pilih ya? Tadi kan ada dhamir mutasil dan dhamir munfasil, ya kan? Nah, ini ada berapa? 14 ya, ada 14 nih. Nah, dhamir ini termasuk dhamir apa ini? Dhamir munfasil. Atau mutasil. Munfasil ya, muta. Jadi, dhamir ini bisa ditaruh di depan jumlah, ya. Bisa ditaruh di depan jumlah. Misalkan dia gitu ya. Dia seorang pedagang di pasar misalkan. Apa bahasa Arabnya? Dia laki-laki seorang pedagang di pasar. Huwa tajirun fisuk. Huwa tajirun fisuk. Fisuk. Oke, coba kita latihan ya. Bukti Fatihah. Ya. Saya seorang dokter di rumah sakit. Sayanya ini laki-laki. Saya seorang dokter di rumah sakit. Ana tabib fi rumah sakit apa Ustaz? Rumah sakit apa bahasa Arabnya? Manyari. Mustasfa. Mustashfa. Insyaallah. Ana Fi mustashfa. tabibun fil mustashfa. Mustashfa. Ya, ana tabibun fil mustashfa. Baik. Ibu Ferial, Nah, Pak Ustadz. apakah kamu perempuan seorang guru? Hal anta hal anti hal anti mudarisah. Hal anti dari saya. Sekarang gini. Tadi kan di saya dosen guru di universitas. Nah, ibu yang apa? Coba. Ana. Kalau dosen tuh apa? Mudarisa juga. Iya, sama. Oh, ana mudarisa fi. Aduh, kampus apa Pak Ustadz? Ya, universitas ya. Kalau universitas apa? Jami'ah. Jami'ah. Fi
Ya, Fil fi jami'a jami'a. yarsi gitu. Fil jami'a. Nah, Hmm. fi salsabila. Dia perempuan sedang di kantor. Sedangnya nggak usah dikasih, di kantor saja. Dia perempuan di kantor. Betul? Kantor apa Ustaz? Kantor. Siapa yang tahu bahasa Arabnya kantor? Maktab. Maktab, Masya Allah. Tuh, Iya, Marjati. fil maktab. Iya fil Iya, fil maktab. maktab. Ya. Iya fil maktab. Ya. Oke. Syaddad. Jud. Mereka berdua di masjid. Laki-laki sudah. Oh iya, laki-laki. Sama ya, laki-laki perempuan ya. Sama ya, sama ya. Huma itu, beri huma saja. Ya, huma Fil masjid. Huma fil masjid ya. Ya, insyaallah. Jadi itu sebagai contoh ya, sebagai contoh maksudnya adalah contoh bahwa dhamir munfasil itu bisa digunakan di awal jumlah. Artinya kalau kita ingin membuat kalimat, maka salah satu alternatifnya bisa menggunakan dhamir ini. Jadi awalnya bisa menggunakan dhamir. Ya. Bisa digunakan gitu. Jadi contoh-contohnya tadi di antara seperti itu. Nah, kita lihat orang pertama. Orang pertama itu namanya apa tadi? Al-mutakallim. Al-mutakallim. Mutakallim itu adalah orang yang berbicara. Takallama, yatakallamu. Orang yang berbicara orangnya. Ucapannya adalah kalam. Kalamun. Kalamuna lafzun mufidun kastaqim. Gitu ya. Di kalam. Yang dinamakan kalam itu adalah ucapan yang berfaedah. Jadi belum dikatakan kalam kalau ucapannya itu tidak berfaedah. Nah, bagaimana? Jadi kalau ucapannya masih umum itu namanya qaulun. Itu masih umum. Nah, tapi kalau sudah disandarkan, misalkan qaulullahi ta'ala itu sudah azim ya, mulia. Qala Rasulullah mulia. Tapi kalau qaulnya adalah biasa gitu ya, itu saja tercederai oleh ucapan-ucapan yang tidak baik. Tapi kalau sudah kalamun, lafzun mufidun. Lafzun mufidun. Ucapan yang baik, ucapan yang bermanfaat dan berfaedah. Jadi orang pertama namanya adalah al-mutakallim, orang yang berbicara. Ada dua, ana dan nahnu. Ana dan nahnu. Ana ini dua-duanya bisa digunakan untuk mudzakkar dan muannats, untuk laki-laki dan perempuan. Ana bisa laki-laki dan perempuan, nahnu juga bisa untuk laki-laki dan perempuan. Ya. Jadi ana mudarrisun atau ana mudarrisatun boleh, nahnu mudarrisuna, nahnu mudarrisat itu juga diperbolehkan. Nah, ana itu untuk satu orang. Nah, bagaimana untuk dua orang? Jadi dua orang atau lebih itu menggunakan nahnu. Gitu ya. Dua orang atau lebih itu menggunakan nahnu. Misalkan sedang berkumpul gitu ya, cuma dua orang nih. Jadi menggunakan kata gantinya apa? Nahnu. Karena nggak ada untuk dua orang kan. Jadi nahnu adalah dua dan atau lebih. Minimal dua orang atau lebih itu menggunakan nahnu. Ya. Ana untuk satu orang, nggak boleh untuk dua orang. Ana, ya. Ana untuk satu orang, nahnu dua atau lebih. Kemudian untuk orang kedua adalah yang diajak berbicara atau al-mukhatab. Al-mukhatab ya, orang yang diajak berbicara. Ini kalau sekarang sudah tidak ada batasan waktu atau tempat ya, tidak ada batasan. Jadi ketika kita menelpon atau berbicara seperti ini, ya, berarti yang saya ajak ini adalah orang kedua.
Baik. Ada berapa orang kedua ini? Enggak ini ya suaranya. Maaf ini saya agak ini suaranya Ibu Fadel ya. Mantul di saya ini. Suaranya balik ke saya ini. Saya matikan dulu ya. Ini biar tidak mantul suaranya. Tapi suara saya jelas ya di situ ya. Baik. Al-mukhatab itu orang kedua atau orang yang diajak berbicara, teman berbicara, ya. Itu ada berapa di sini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, ada 6. Ya. Walaupun ada yang membuatnya 5. Ada 5 karena antuma ini sama untuk laki-laki, perempuan ini sama. Antuma itu sama. Ya, sama untuk laki-laki dan perempuan ya seperti ini antuma. Sehingga ada yang meringkasnya, antumanya dicukupkan satu saja. Jadi anta, ya, anti, antuma, antum, antunna. Gitu ya. Tapi saya lihatkan semuanya, di situ ada 6. Ada 6 untuk mukhatab. Anta, anda, laki-laki. Ya. Antuma, kalian, laki-laki, berdua. Antum, kalian, laki-laki, banyak. Anti, ya, anda, perempuan, seorang. Antuma, kalian berdua, ya, perempuan. Kalian berdua, perempuan. Antunna, kalian banyak perempuan. Kalian banyak perempuan. Nah ini sudah paham lah ya, sudah hafal barangkali untuk domir-domir ini, yang 14 domir. Ada yang bisa dilakukan ya, pakai lagu nada ya untuk menghafalnya. Itu silahkan saja. Dan kita paham, tahu bagaimana bentuk-bentuknya. Kemudian orang ketiga namanya ghaib, bil ghaib. Itu juga ada 6 atau 5 ketika humanya tidak dicantumkan double di situ ya. Ada huwa, dia, laki-laki seorang. Huma, mereka berdua laki-laki. Hum, mereka banyak. Hiya, dia, perempuan seorang. Huma, mereka ya berdua perempuan. Tapi kan sama ya, huma yang laki-laki dan yang perempuan itu sama. Maka ada yang dihilangkan satu karena sama. Jadi yang terakhir hunna. Hunna, mereka perempuan banyak. Mereka perempuan banyak. Jadi ada yang menghafalnya dibalik tuh ya. Biasanya dihafalkannya dibalik. Orang ketiga dulu baru ke 2, baru ke 1 ya kan. Urutannya adalah orang pertama, orang kedua, orang ketiga. Kadang karena kita sering menggunakan lagu gitu ya, menggunakan apa istilahnya nada ya untuk menghafal. Huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Nah, ada yang seperti itu ya. Fadhol, nanti yang pernah menghafal dengan nada boleh ya dihafalkan dengan nada ya. Ada yang sudah menghafal ini kan, domir-domir ini ya? Ibu Siti, Ibu Martiati, sudah hafal ini kan? Domir. Nah, domir munfasil sudah hafal. Di Fatihah sudah hafal? Insyaallah Ustaz. Oke. Ibu Farial? Hafal ya? Mana Ibu Farial? Insya Allah Pak. Oke. Aksyadat hafal? Sudah ya? Insyaallah. Oke, Salsabila? Insyaallah Ustaz. Oke, ya sudah. Coba kita cek berarti ya. Kita cek nih. Ya, ini saya tutup. Ya, boleh dari ana, nahnu boleh. Atau dari orang ketiga, huwa, huma, hum juga boleh. Terah mana yang lebih gampang dihafalkan. Ya. Siapa yang mau nyoba duluan? Nggak saya suruh, coba. Udah. Ayo. Kita cek. Salsabila, mau nyoba? Betul? Ya Ustaz. Gimana Ustaz? Apa pakai nazam boleh Ustaz? Boleh, pakai nazom boleh. Hasan.
Betul. Huwa huma hum hiya huma huna anta antuma antum anti antuma antunna ana wa nahnu. Nah, ya. Nah, itu kan tadi saya bilang ada nada ya kan. Tapi ini bisa jadi beda-beda nada ini. Ya, nazomnya beda-beda nih. Ya. Oke, Aksada, tafadhal pakai nazom boleh. Karena mungkin yang dari pesantren ini beda-beda nazomnya. Aksadat, mujud. Aina huwa? Ana Ustaz. Naam. Oh, ya. Bisa aja Ustaz, nggak usah pakai nada Ustaz ya. Tes. Oh, ini tadi itu terputus nih. Mohon maaf nih. Tiba-tiba terputus nih saya ini. Bentar. Oke, tafadhal lanjutkan. Huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Oke, barakallahu fiik. Ya. Ibu Faryal, tafadhali. Ya. Huwa huma hum, hiya huma huna, anta antuma antum, anti antuma antuna, ana nahnu. Di Fatihah. Huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Oke, Bu Martiati. Wa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antuna, anah nahnu. Ya, ana nahnu. Ya, jadi kalau nanti ketemu dengan dhamir-dhamir ini berarti kita sudah paham dhamir munfasil ya, dhamirun munfasil. Jadi nanti misalkan baca Al-Qur'an lihat ada di awal ayat misalkan ya menggunakan dhamir ini ya, maka dhamirun munfasil. Dhamirun munfasil ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ada kata ganti kepemilikan. Kata ganti kepemilikan lil milkiyah dan juga sebagai objek, sebagai maf'ul atau penderita. Maf'ul objek penderita ini bahasanya kan. Ini ya. Karena biasanya menjadi contoh itu doroba. Doroba Zaidun gitu ya. Doroba Zaidun Muhammadan misalkan. Jadi Zaid memukul Muhammad. Jadi maf'ulnya itu biasanya diartikan sebagai penderita, ya. Objeknya penderita. Nah, dipukul contohnya Zaidun. Zaidunnya memukul ya. Tadriba Zaidun. Zaidunnya terpukul. Jadi sering menggunakan konvensional. Contoh konvensional itu doroba biasanya ya. Doroba dengan nama Zaidun. Zaidun di matan-matan kebanyakan Zaidun. Baik. Jadi kata ganti kepemilikan ialah kata ganti yang menunjukkan kepunyaan. Kepunyaan ya. Apabila terangkai dengan kata benda atau isim. Apa ini contohnya? Misalkan buku ya kan? Buku berarti buku ditambah dengan saya, berarti buku saya. Itu kan kepunyaan ya. Atau misalkan pena tambah dengan dia laki-laki, berarti penanya. Penanya, nah itu ya. Itu merupakan kata ganti kepemilikan. Ya, daripada kita menggunakan dhamir munfasil, maka kita bisa menggunakan di sini adalah namanya dhamirun muttasil. Dhamirun muttasil, dhamir yang bersambung. Pokoknya itu aja rumusnya. Jadi lihat dulu dhamirnya ini di depan apa di akhir. Kalau di depan berarti dhamir munfasil. Kalau dan dia tidak bisa disambung. Nah, kalau dia terletak di belakang dan tersambung dengan kata sebelumnya, nah itu berarti dhamirun muttasil. Dhamirun muttasil. Jadi dhamir muttasil bisa dalam kondisi dua ini. Bisa menjadi kata ganti kepemilikan atau kepunyaan, atau bisa jadi objek seperti tadi, akramtuka. Saya telah memuliakanmu. K itu kan ya, sebagai penggantian anta. Akramtu anta. Jadi tidak seperti itu. Untuk objek atau mansub ya, untuk mansub maka
menggunakan domirun muttasil. Domirun muttasil. Dan juga selain kata ganti kepemilikan menjadi objek penderita bila terangkai dengan kata kerja. Nah, ini kaidahnya. Akan menjadi kata ganti kepemilikan kalau digandeng dengan isim atau kata benda, dan akan menjadi objek, menjadi maf'ul, jadi objek, sasaran, kalau dia digabung dengan kata kerja. Nah, kata ganti ini terletak setelah kata benda atau kata kerja, karena dia mutasil. Karena mutasil itu yang disambung tuh biasanya di belakang, gitu kan? Jadi ekornya dia tuh, ya. Jadi ekor dari kata. Jadi disambung atau bersambung dengan kata sebelumnya. Bisa dengan isim, bisa dengan fi'il. Kalau bersambung dengan isim itu bisa atau menjadi kata ganti kepemilikan, dhamir lil milkiyah, ya. Untuk kepemilikan atau juga sebagai objek kalau bertemu dengan fi'il. Kita lihat contohnya. Nah, ini perubahan. Ini namanya dhamirun muttasilnya seperti ini. Dhamirun muttasil, ya. Dhamir muttasilnya perubahannya kan berbeda, ya. Kalau tadi munfasil, apa tadi? Kalau mutakalim tadi apa kalau munfasil? Ana, ya kan? Ana, di situ ya sukun. Ya sukun. Jadi dhamir muttasil dari ana adalah ya sakinah. Dhamirun muttasil dari nahnu apa? Ya. Kami itu punya saya, ya. Atau punya kita menggunakan itu menggunakan dhamir muttasil untuk nahnu. Itu orang pertama. Orang kedua, ya, ka, kuma, kum, ki, kuma, kunna. Ka itu adalah untuk kata ganti anta, dhamir muttasil dari anta. Kuma, dhamir muttasil dari antuma. Kum, dhamirun muttasil dari antum. Jadi gampangnya yang ta itu diganti dengan ka, gitu ya. Ka, huruf ta, misalkan anta kan diganti, kan? Ta. Jadi anta, ka, antuma, kuma, antum, kum, anti, ki, antuma, kuma, antunna, kunna. Kunna, ya. Kunna. Warabbuka, du rahmati wasi'ah. Warabbuka, dan Tuhanmu, ya kan? Rabbun ditambah dengan ka, anta, rabbuka. Enggak warabbun anta, bukan. Warabbuka, gitu ya. Warabbuka. Kemudian yang ketiga, lil ghaib, orang ketiga, ya. Orang ketiga itu bisa huwa diganti dengan hu. Huma sama, hum sama, hiya ganti dengan ha panjang. Ha panjang. Huma sama, hunna sama. Jadi yang berbeda cuma apa di sini? Hu dan ha. Huwa dan hiya saja. Maksudnya berganti dengan atau dari dhamirun munfasil. Dhamirun munfasil, ya. Jadi hum bisa dijadikan sebagai dhamirun muttasil sama dengan dhamir munfasil. Kita lihat. Nah, ini kan, ya. Hum ini dhamir munfasil. Dhamir munfasil. Kalau orang kedua itu berubah semua. Orang kedua ini berubah semua. Orang pertama berubah semua, kan? Ana menjadi ya sukun, nahnu menjadi na, anta menjadi ka, antuma menjadi kuma, antum menjadi kum, anti menjadi ki, antuma menjadi kuma, antuna menjadi kunna. Nah, orang ketiga ini banyak yang sama dengan dhamirun munfasil. Dhamirun munfasil. Jadi yang mirip, bukan mirip, maksudnya bisa dipakai dhamir mutasil dan munfasilnya sama. Contohnya apa? Huwa. Huwa. Huma, ya. Kalau huwa, mutasilnya apa tadi? Huwa. Hu, ya. Hu. Kita buhu. Ya kan? Huwa. Nah, huma ini sama dengan dhamir mutasil. Bisa, sama. Tidak ada perubahan. Hum juga tidak ada perubahan. Hiya ini berubah menjadi ha panjang. Ha panjang. Abuha, ya. Kemudian huma ini sama, tidak ada perubahan. Hunna juga sama. Hunna juga sama tuh. Itu ya perbandingannya. Yang berbeda
di orang pertama dan orang kedua. Kemudian untuk dhamir huwa dan dhamir iya. Dhamir huwa dan dhamir iya. Untuk orang kedua berubah semua, orang pertama berubah semua, dan untuk orang ketiga huwa dan iya yang berubah. Selainnya huma dan hum dan juga hunna itu tidak berubah. Itu penggunaannya. Jadi ini sering dipakainya adalah dalam hal penulisan, gitu ya. Dalam hal penulisan ini sering kita dapatkan, tapi juga pada penerapan bacanya juga jadi perlu diperhatikan. Nah ini dhamir, ya, dhamir yang bergabung dengan kata benda tadi menjadi dhamir apa? Dhamir kepemilikan. Dhamir kepemilikan atau kepunyaan. Itu kalau bertemu dengan kata benda. Apa maksudnya? Contoh sini. Kata benda plus dhamir, ya kan? Qalamun plus dhamirun muttasilun. Dhamirun muttasilun. Ka di situ. Ka, dhamir pengganti siapa? Ka di situ. Ka tadi untuk dhamir siapa? Ka? Anta. Anta, ya kan? Anta. Jadi tidak boleh ditambah dengan anta di situ. Qalamun anta, tidak bisa. Jadi karena dia di belakang isim, maka menggunakan yang muttasil, yang bersambung. Ya. Anta atau dhamir munfasil dia di akhir, di depan. Enggak nyambung juga kalau di depan kan. Anta qalamun jadinya. Ya kan? Anta qalamun ya. Kalau di belakang tidak bisa diberikan dhamir yang munfasil. Kecuali tadi apa? Ya, huma itu sama ya. Huma itu sama, hum dan hunna itu sama, tidak ada perubahan dhamir munfasil dan mutasil secara bentuknya. Baik, qalamun plus ka menjadi qalamuka. Qalamuka, ya kan? Jadi dhammahnya dihilangkan satu. Qalamuka. Jadi tidak boleh qalamunka, jadi dihilangkan satunya dhammah, ya. Qalamun dengan kuma, qalamu kuma. Pena Anda berdua, laki-laki perempuan sama, ya. Kuma boleh dipakai untuk laki, boleh perempuan, untuk dua orang. Qalamun hu untuk huwa ya. Qalamuhu, qalamuhu. Kemudian qalamun qalamuhum. Pena mereka, laki-laki, hum laki-laki. Qalamun dengan ya sukun. Qalami. Nah, ini ada perubahan ya dalam harokatnya. Yang awalnya tanwun ya, maka berubah menjadi kasrah. Ya, lil munasabah. Ini ada lil munasabah karena kaidah umumnya adalah jika ada ya sukun, ya sakinah, maka harokat yang pantas atau yang cocok untuk kata sebelumnya adalah kasrah. Ya, kasrah. Maka kalau untuk kata benda bertemu dengan ya sukun, maka huruf terakhirnya dikasrohkan. Kitabun berarti kitabi. Ya. Baitun menjadi baiti. Ya, jadi huruf sebelum ya sukun dikasrohkan. Lil munasabah untuk kesesuaian gitu ya, untuk kesesuaian karena temannya ya sukun itu adalah kasroh. Temannya ya sukun itu kasroh sebelumnya. Mad tabi'i ya, bahasa Al-Qur'annya, bahasa tajwidnya adalah mad tabi'i ya. Itu untuk yang bersambung atau bertemu dengan kata benda. Berikutnya bertemu dengan kata kerja. Jadi tadi bisa bertemu dengan kata benda sebagai kepemilikan, sedangkan ketika bertemu dengan kata kerja tadi sebagai apa? Sebagai objek. Jadi dhamirnya itu sebagai objek ya. Sebagai objek, sebagai sasaran atau penderita gitu ya istilahnya. Contohnya madahaka. Madaha artinya memuji. Madaha fi'lun madhin ya, memuji. Jadi untuk dia laki-laki ya kan? Dia laki-laki. Nah, misalkan dia laki-laki memuji kamu laki-laki ya kan? Jadi madahaka, tidak perlu dengan madaha anta, tidak perlu. Madahaka, jadi diganti dengan
dhamirun muttasil. Ka di situ untuk anta digabungkan langsung dengan huruf ha sebelumnya. Madahaka. Madahaka, ya. Nasoroka. Nasoroka. Ya. Atau bisa dengan fi'il mudhari juga bisa, ya. Yang suruka. Kemudian untuk anti jadi ki, madahaki. Huwa menjadi hu, madahahu. Ya, hiya menjadi ha panjang, madahaha, madahaha, gitu ya. Atau hum untuk orang banyak mereka laki-laki, madahahu, madahahu. Ya, ini sebagai materi kita. Jadi pembagian dhamir, ya, kita simpelkan gitu ya. Jadi dhamir muttasil, dhamir munfasil. Dhamir muttasil adalah dhamir yang bisa bersambung dengan kata atau isim, ya, atau kata kerja, dan dia terletak di akhir muttasil, bersambung. Sedangkan munfasil bisa terletak di depan atau di awal jumlah atau di awal kalimat. Nah, ini materi kita pada sore hari ini. Fadhol, jika ada yang bertanyakan, ini sebagai latihan, nanti silakan dijawab ya. Jawab sendiri, jawab masing-masing di kertas. Nanti dikumpulkan ke saya di foto. Ya. 5 latihannya ya. Di bahasa Arab kan ini kata-kata ini. Tafadhol, jika ada pertanyaan. Jika tidak, berarti ya mudah-mudahan ini bisa dipahami ya. Sama-sama bagaimana kita bisa memahami dhamir, kata ganti daripada isim zahir. Kata ganti untuk orang ya, atau untuk nama yang zahir itu yang jelas ya. Jadi digantikan. Di antara hikmahnya adalah agar tidak terlalu banyak kata nama yang terulang. Kata atau nama yang terulang. Dan dhamir yang mutasil itu juga sebenarnya adalah dipakai untuk manusia ya. Tetapi juga dalam prakteknya itu dipakai juga untuk benda. Ya, untuk benda. Maka di situ dinamakan dengan isim. Isim itu kan masih umum gitu ya. Masih umum, misalkan gini. Di mana kamu meletakkan buku, tetapi bukunya diganti dengan dhamir, bisa. Gimana tuh bahasa Arabnya? Jadi misalkan saya tanya, Ainal kitab? Ainal kitab? Itu dhamirnya bisa menggunakan dhamir itu, dhamir munfasil ya. Ainal kitab? Nah, huwa 'alal maktab. Bisa. Huwa 'alal maktab. Dalam prakteknya bisa dipakai seperti itu. Walaupun sejatinya penggunaannya adalah lebih dominannya lebih biasa dipakai adalah untuk lil aqil ya, lil aqil. Huwa tabibun. Tapi untuk penggunaan kata yang lain juga digunakan seperti itu. Misalkan ainal kitab? Wada'tuhu ya kan? Wada'tuhu 'alal maktab. Di mana bukunya? Wada'tuhu. Saya telah meletakkannya. Hu kan dhamirnya dhamirun muttasil. Setelah apa? Setelah fi'il ya. Setelah fi'il berarti menjadi mansub ya, menjadi maf'ul situ. Jadi sasaran wada'tuhu. Itu maksudnya dhamirnya bisa juga digunakan untuk kata yang lainnya selain manusia ya. Selain manusia. Baik, naktafi bihada. Jangan lupa ini tugasnya silakan ya dipraktekkan. Insyaallah kita akan berjumpa pada pekan berikutnya ya, dengan materi yang baru, materi lanjutannya insyaallah, dan kelas takalam ataupun materi takalam dan juga materi kaidah insyaallah ya. Barakallahu fikum jami'an. Nakhtatim bihada. Qulu qali hada wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Jazakumullahu khairan. Kami pamit ya. Assalamualaikum.